Jadi begini, kalau kita bicara hak cipta, berarti kita bicara tentang, hak kekayaan intelektual, Ya. ya. Jadi, hak kekayaan intelektual itu maksudnya gini. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas yang mungkin kata orang nih lagi new normal nih. Ya, semoga tetap sehat-sehat dalam lindungan yang kuasa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya bersama semua teman-teman musisi gua yang ya sekarang sedang berkecimpung dan juga terlibat beberapa tahun ini di dunia musik Indonesia ini. Dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman semua dalam ya mungkin ada yang baru mau masuk dunia musik atau ada yang bercita-cita ingin jadi dunia musik gitu kan, bisa mengambil hikmahnya dan juga memikirkan siapa tahu itu bisa menjadi referensi-referensi untuk kalian semua. Oke. Nah, di episode Serundeng kali ini gue kedatangan, ini spesial banget sih buat gue. Karena emang beliau ini salah satu inspirasi gue saat gue baru belajar main keyboard ya. Waktu gue ngeband zaman-zaman SMA nih, gara-gara lihat beliau. Nih siapa nih orang nih, musik bandnya keren banget zaman itu kan. Terus emang lagu-lagu galau itu selalu, berarti kalau gue ya kayak itu udah lagu-lagu beliau tuh kayak udah di luar kepala gue, tau nggak? Jadi kayak gue merem, gue sambil mikirin nasi goreng gitu, gue bakal bisa mainin lagunya. Gitu. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dan juga tanya-tanya seputar kehidupan bermusiknya beliau sampai sekarang juga. Dan apa yang akan ingin dicapai untuk masa depannya juga kita akan ngobrol-ngobrol. So, please welcome my senior, my mentor. Sedap. Kakak Bada. Hai, Yeay. apa Apa kabar? kabar? Ini teman-teman yang harus disapa namanya apa nih? Serundeng Fans Club Ya, atau enggak Loading lah. Loading Surrounding Lover? listeners. Biar kayak radio, surrounding listeners. Serundeng Listeners. Iya, 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 iya. Gimana, Deng? Kakak, Kabarnya, Deng? ya Kabar sehat-sehat. gimana? Sehat-sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Kakak gimana, keluarga aman ya? Aman. Beta ya udah hampir berapa? Udah mau Berapa? 3 bulan ya? Mau Iya, tiga bulan udah ya, mau Bang? 3 bulan, bener-bener. Udah Ini mau 3 bulan. corona ini. Tapi produksian ya masih sambil jalan lah ya di rumah. Gimana, Deng? Produksi musik di rumah masih sambil jalan ya, tapi ya. Produksi ya puji Ya, Tuhan, gua tertolong banyak dari situ sih, dari banyak situ dari ya. produksi ya. Iya, ya, Karena benar-benar. kalau manggung udah nggak bisa, Udah udah nggak ada batal ya. semua manggung. Terus Benar-benar. tur gua juga yang setelah kemarin konser 21 tahun juga tidak bisa dilakukan meskipun Iya, iya, beberapa iya. kota sudah tanda tangan kontrak kan. Oke. Sebenarnya setelah konser Hmm. kemarin tuh 9 hari kemudian kan Jakarta dinyatakan Corona ya? sudah mulai waspada. Udah mulai waspada, Ya, benar. belum PSBB belum, Iya, ya, tapi belum. sudah dinyatakan apa namanya, Ya siaga lah, waspada, siaga. jaga. Jadi ya itu anugerah Tuhan juga sih gue bisa bikin konser Ya, untung uh, ya. bertepatan di bulan Februari, Ya, mau menjelang akhir. jalan akhir ya. Kalau enggak, bingung gue Iya harus sih, bayar benar-benar. gedung, tiket Benar-benar. harus refund, Iya, benar-benar. semua harus dibayar ya, tapi itu Iya. benar-benar God is so good ya. Jadi Iya, ya ya. udahlah. Coba untung itu Itu Februari ya. Sempat Maret sih. Februari, sempat Maret kelar sih hidup sih. Ya, benar-benar. Oke, jadi teman-teman Kelar hidup. pasti udah tahu lah, kalau apalagi angkatan-angkatan gua, di atas gua, di bawah gua udah pasti tahu lah, beliau ini adalah pemain keyboard dan juga composer, producer, dan juga namanya melejit Asik. bersamaan dengan melejitnya band. Beliau itu tahun berapa ya Kak? Mulai nongol itu album pertama tahun berapa itu? 2000 berapa tuh ya? 2006. Album sebenarnya kalau full albumnya sih 2005. Full albumnya 2005. Album 2005. Tapi di 2004 kita sudah masuk di album kompilasi. Oh, oke. 2004 udah masuk album kompilasi ya. Kompilasi Radio Mustang. Oh ya, waktu itu Radio Mustang ya. Ya, judulnya Gulali Kustik. Nah, itu awalnya kita sebenarnya sih, kalau bisa dibilang awalnya kita untuk masuk ke dunia rekaman, masuk ke kompilasi album, ya itu sih 2004 itu. Itu 2004 itu ya. Oke, itu jadi bersama Chris Patti ya teman-teman yang
suka banget dengan lagu-lagunya dan udah pasti galau. Apalagi kalau angkatan beta pasti kan zaman-zaman masih cinta-cinta monyet. Nah, Hai, pasti lagu-lagu dari beliau ini pasti menemani kisah-kisah tuh waktu itu. yoi, yoi, yoi. Nah, Menemani percintaan apa? tidak jelas itu ya. Itu percintaannya nggak jelas, galaunya lebih nggak jelas lagi. Galau makin nggak jelas lagi, betul Iya banget. benar. Nah ini selalu beta tanyain juga ke teman-teman Nah, musisi yang sebelum-sebelumnya juga dan juga beberapa senior. Karena kan maksudnya mm-mm, kalau kita lihat kan kayak misalnya Ale, orang lihat dari Krispati sampai sekarang karirnya orang masih bisa memantau lah melihat gitu dan beberapa teman-teman musisi yang lain juga gitu. Nah mungkin yang nggak banyak orang tahu adalah eh, memulai gak hanya karir ya, mungkin memulai masuk ke dunia musik itu Ale gimana, dari kecil kah sudah kenal musik atau dari kecil udah belajar alat musik kah atau gimana tuh, boleh diceritain sedikit nggak? ya, jadi kalau gua memang semenjak kecil itu Hmm, mulai dari TK, di rumah sih ada piano, di rumah ada Oke. piano, tapi itu piano tuh dibeliin sama bokap untuk kakak gua. Sebenarnya kakak gua kan les piano klasik ya. Oh Nomor oke. 2 sama nomor 3 tuh memang pemain Heeh, piano klasik. Jadi bokap tuh Oke. memang beliinnya untuk mereka latihan. Iya iya iya. Tapi ternyata di TK itu mau masuk kelas 1, gua itu ternyata sudah bisa memainkan piano itu mencet-mencet tutsnya yang Heeh. warna putih aja, Oh, oke, yang iya warna iya iya. gue sudah mulai tertarik karena gue lihat tiap hari kakak gue latihan latihan, ini barang apa sih yang Iya iya dipencet-pencet iya. kan. Jadi Aha. gue penasaran kalau kakak gue lagi nggak main, jadi ya gue pencet-pencetin. Tiba-tiba Mhm. gue inget banget tuh di satu pagi-pagi kalau nggak salah tuh ya, Iya gue iya. tuh udah mulai mencet nada yang ternyata kata nyokap gue, nada itu adalah lihat kebunku. Oh gitu, udah mainin melodinya itu lagu itu ya? Iya, iya. Iya 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 iya. Meskipun masih salah-salah ya, tapi Iya iya iya. nyokap gue bilang sama bokap gue, "Ini si Badai apa, nyanyiin lagu Lihat Kebunku tuh, Pak," Heeh. gitu. Meskipun notasinya masih banyak yang Masih bisa salah-salah, salah tapi ya. bentuk lagunya tuh Iya ya, udah ke situ. mengarah ke situ, dan Hmm. nggak ada yang ngajarin gua sebenarnya, nggak ada yang Oh, ngajarin. oke. Nah, satu ketika, Terus? beberapa hari kemudian tetangga gua tuh deket rumah, di rumah gua Mhm. di Mampang nih, di Warung Oh, Buncit. masih di Mampang ya ya ya. Iya, kan itu rumah masa kecil gua kan. Iya iya Nah iya. itu tetangga gue tuh ngomong sama bokap gue, "Pak Holo," gitu, Hmm. "itu yang main piano siapa?" Gitu kan. Oh, heeh. "Oh itu Badai Pak, Badai Pak," gitu. Wah Eh, hebat dia ya, maksudnya masih 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 TK kecil. menjelang SD Hmm. udah bisa, siapa yang ngajarin gitu? Oh nggak ada Ya. yang ngajarin gitu. Iya iya Tiba-tiba iya. dia lihat kakak-kakaknya dia bisa main. Jadi itu awalnya sebenarnya gue Awal banget mengenal ya, mengenal ya, musik ya. mengenal Oh, musik oke tuh oke awalnya oke. dari situ. Dan kalau soal bicara masalah darah seni, darah musik, nggak Hmm. ada di Di keluarga gue, di keluarga ya? keluarga inti gue ya. Iya iya Heeh, iya. keluarga Nggak, inti gue tuh sama sekali nggak ada yang artinya adalah seniman tuh nggak ada, ya gitu. ya paling ya pencinta musik ya udah pastilah ya, manusia pasti cinta musik Ya gitu. pencinta Suka musik udah dengar pasti, karena musik kan gua dengan ya. iya, gua kan orang nyokap Ambon, bokap Sumba. Jadi, Iya ya. ya kalau Natalan atau ulang Iya tahun pasti pasti ada dong. diwarnai sama botol-botol nggak jelas itu dan pastinya Iya, gitar-gitar gitar-gitar. berterbangan Iya. berterbangan, Iya iya. Iya. Benar-benar itu udah tradisi gitu. ya secara nggak langsung ya. Sudah Iya iya. tradisi. Iya Jadi iya. awal itu Deng, gua tuh Awalnya itu ya. benar-benar mengenal piano tuh itu. Nah Oke, sampai terus? akhirnya, gua waktu di SD ya gua main-main inilah, gua udah mulai bisa Hmm. mainin lagu Kidung Jemaat. Oke ya. Ya, Kidung Jemaat gua mainin lagu-lagunya meskipun gua belum bisa baca, cuma tahu Ya ya ya. notasi angka aja Notasi angka karena aja. notasi angka kan dimainkan kalau gua ada pelajaran kesenian di SD. Dulu Iya. tuh gua nggak tahu zaman lu ya, Apa? tapi kalau zaman gua tuh masih ada pelajaran recorder recorder, suling Oh, suling. suling suling. Iya, gue juga ada. Gue masih ada SD. Iya Iya masih iya. ada. Nah itu suling itu kan bacanya not angka, Angka benar. ya kan? Nah jadi ya gue bisanya mainin not angka karena main suling aja gitu Iya kan. iya Sama iya. dulu tuh ada buku lagu-lagu nasional, buku Oh lagu iya daerah. benar. Iya iya Nah, benar. tahu ya masih Tahu masih tahu Odeng masih masih ada. ingat. Gue masih, zaman gue masih ada. Ya itu bukunya ada dua jilid tuh. Nah Iya iya benar. itu biasanya yang gue baca dari situ aja. Tapi kalau main lagu-lagu Kidung Jemaat ya gue belajar sendiri. Itu Oh, kelas-kelas oke. 3 atau kelas 4 SD lah gue udah mulai main. Mulai Nah mulai mainin. sampai akhirnya
kalau nggak salah kelas 4 SD atau kelas 5 SD, gue mulai dimasukin sama nyokap gue untuk les piano klasik. Akhirnya nyokap lihat kayak bisa nih anak nih gitu ya, mau ya suka gitu ya. Iya, jadi nyokap gue bilang coba deh nih dilesin aja gitu kan. Tapi ternyata itu nggak bertahan lama karena gue nggak betah. Gue pikir, aduh kok baca toge-togean gini gitu ya, terus apa namanya, jarinya mesti tertib gitu. Orang piano klasik kan jarinya mesti tertib. Benar. Terus ada nomor jarinya yang harus dibaca dan segala macamnya, tanda dinamik dan lain-lain. Jadi gue nggak betah. Nah kelas 6 itu gue berhenti. Kelas 6 SD. Masuk SMP, gue sama sekali nggak les. Jadi gue belajar ngeband di SMP. Sekolah. Ya. Di sekolah, gue belajar ngeband. Berarti ngeband itu dari SMP ya berarti ya, start ngeband. Dari SMP. Karena dulu waktu SMP gue tuh, karena gue SMP di Tarakanita, ya gue TK SD SMP di Tarakanita kan dekat rumah. Nah itu teman-teman gue tuh semua nggak ada yang main pop. Pada main apa tuh zaman itu? Ada, mainnya thrash metal. Wow. Thrash metal ya. Mainnya thrash metal, heavy metal, thrash metal. Ya gitu deh, punk gitu. Iya, Belum zaman alternatif. Alternatif tuh mulai 91 gue masih SMP kelas 2 kalau nggak salah, itu Nirvana udah mulai keluar. Tapi di awal-awal itu thrash metal. Nah, di SMP gue nggak ada band yang main lagu cinta, nggak ada. Cuma satu-satunya cuma gue doang. Band gue yang memainkan lagu-lagu pop. Jadi kalau band gue main, sudah pasti yang di depan panggung itu adalah WC. WC ya. Udah pasti. Benar. Waktu itu gue bawain lagu-lagunya Tommy Page gitu kalau emang. Tommy Page. Lagunya Club Project. Terus lagunya siapa lagi ya? Ya slang kayak gitu-gitulah yang masih bisa dimainkan dengan keyboard. Iya. Berarti ngebandnya emang udah ngebandnya udah main keyboard ya? Pas ngeband SMP itu udah main keyboard ya? Atau ada main gitarnya nggak? Ini internet gua bentar. Aman ini? Oke, bentar. Aman sih, di beta aman sih, Bung. Bentar. Beta atur dulu sebentar. Aduh, mana tadi? Oh ini. Wih, kopi tuh ya. Air putih dulu. Air putih ya. Oke, lanjut. Aman. Ale udah aman nih? Aman. Oke. Jadi waktu gua SMP itu tadi pertanyaan apa, ngeband ya? Iya, ngeband itu udah main keyboard atau udah main gitar juga? Keyboard. Main keyboard ya. Main keyboard. Jadi gua tuh yang lucunya gini deh, gua tuh waktu masih SMP kan gua nggak diizinin tuh sama bokap gua untuk latihan. Nggak diizinin karena bokap pikir nggak ada gunanya bermain musik tuh. Iya, benar-benar ya. Nggak ada gunanya karena bokap gua kan gila sekolah ya. Maksudnya tuh dia sampai meninggal tuh S3. S3 teologi. Jadi buat dia nggak ada guna main musik selain di gereja gitu. Iya jadi, sih, benar. Lah, lo kalau mau main musik di kebaktian aja, nggak usah lah latihan segala macam. Ntar ujung-ujungnya narkoba lagi. Gitulah. Iya. Apalagi zaman itu ya. Ya stigmanya masih begitu. Stigmanya masih gitu, benar. Nah akhirnya gue ngumpulin uang jajan gue sedikit demi sedikit untuk patungan lah. Latihan di studio dekat warung buncit itu. Dulu ada studio tuh. Dulu ada ya. Kalau lo pernah kalau misalkan lewat warung buncit raya sekarang tuh, kalau lo lihat sebelah kiri, seberangnya Pangkalan Bluebird, udah pernah ini dong? Iya, Pangkalan Bluebird, tahu. Nah itu seberangnya kan ada Mersido Perkasa. Iya, benar. Showroom dekat Hotel Maharani lah. Betul. Itu dulu studio di situ. Oh gitu, itu sempat ada studio ya zaman dulu. Sempat ada studio. Nah, gue tuh latihan di situ. Latihan, ambil studio yang paling murah-murah lah gitu. Ya namanya juga anak sekolah SMP ya. Kan. Iya. Terus gue kadang-kadang latihan di studionya Slang di Potlot di Kalibata. Iya. Kalibata. Ya udah, gue nikmatin aja sampai akhirnya gue lulus SMP, masuk ke SMA. Mulai lebih jelas, mulai bisa
diizinin pelan-pelan untuk kita main band. Kemudian SMA gue juga mendukung band-bandan gitu. Tapi gue lebih aktifnya di gereja justru waktu SMA. Jadi, gitu malah kebalik ya? Malah kebalik. Gue di GPIB kan waktu masih SMA tuh di GPIB. Nah, jadi ya udah gue mulai main organ segala macam. Nah, justru waktu di kuliah gue sama sekali nggak ngeband waktu di kuliah biasa. Karena kan gue sebelum di IMI gue teknik mesin Trisakti dulu. Teknik mesin ya? Yoi, Trisakti. Itu sama sekali nggak ngeband. Ngeband sekali-sekali doang di acara-acara fakultas. Sampai gue selesai kuliah pun gue nggak pernah ngebentuk band di kampus juga. Gitu ya, bener-bener. Nggak pernah. Kuliah tapi aja gitu ya? Gue tetap kuliah aja, tapi gue tetap menikmati musik, tetap ngulik, tetap ya ngikutin perkembangan zaman lah gitu. Sampai akhirnya gue setelah selesai gue masuk IMI. Nah dari IMI itulah gue mulai. Tadinya gue disuruh ambil S2 sama nyokap gue nggak mau karena gue pikir udahlah gue udah cukup sekolah kan sampai S1 gitu ya. Gue sekarang saatnya harus sekolah musik nih. Di mana nih yang bisa terima gue nih? Ternyata IMI buka pendaftaran. Ya. Nah, akhirnya gue masuk tuh di IMI. Nah disitulah awal karir dimulai. Awalnya ya cerita panjang itu ya bermula ya. Cerita panjang itu dimulai. Gila, seru banget sih. Nah, sebelum lanjut ke cerita IMI kesananya, gitu IMI kesananya. Nah, berarti Ale pas dari SMA, kenapa ambil teknik mesin? Ini lucu nih. Jadi ini tidak pernah ditanyakan oleh wawancara-wawancara yang lain. Iya, soalnya Beta juga kan kuliahnya nggak musik, jadi Beta tertarik sama yang nggak musik itu. Iya benar-benar. Jadi gini deh, dulu tuh gue punya kakak gue yang pertama tuh meninggal saat dia baru lulus teknik sipil. Oke. Umur 24 tahun kalau nggak salah ya. Nah, karena demam berdarah tahun 86, gue masih kelas 3 SD. Jadi gue jarak sama kakak gue tuh jauh-jauh, Deng. Gue tuh gitu anak terakhir. Gue anak terakhir. Nah, semenjak itu bokap gue kayaknya punya obsesi bahwa gue itu kan anak laki nih. Jadi anak laki tuh ujung sama ujung, tengah-tengahnya perempuan. 2-3 itu perempuan, Yoi, 1-4 cowok. Nah, bokap gue tuh kayaknya punya, bukan obsesi ya, punya keinginan lah supaya supaya gue tuh bisa jadi insinyur. Gitu. Nah, untungnya ya kan, gua di SMA masuk jurusannya IPA gitu. Untungnya tuh ya. Untungnya memang masuk ke jurusan IPA. Terus nilai-nilai eksakta gua ya tidak terlalu bagus tapi nggak jelek. Jadi maksudnya ya oke lah buat apply ke jurusan-jurusan itu. Nah, jadi waktu gue masuk penerimaan mahasiswa baru itu gue ikut apa? Waktu zaman lu UMPTN apa SMPTN? UMPTN zaman gue. Berarti masih jadul ya. Gue UMPTN juga. Masih UMPTN. Tenang, masih ada yang lebih jadul lagi. Gitu. Iya benar. Namanya Sipen Maru. Kalau zaman sebelum UMPTN itu Sipen Maru. Gitu ya. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Itu gue baru denger nih. Iya, UMPTN itu ujian masuk perguruan tinggi nasional. Ya benar. Nah, jadi gue UMPTN itu gue daftar UI, teknik industri, kemudian teknik mesin, sama kriminologi. Wah, kriminologi ya? Kriminologi ya. Keren. Karena gue suka sama ini. Film-film detektif gue suka. Iya. Menginspirasi itu ya? Iya, itu. Gue pengen kerja di forensik sebenarnya. Iya. Gue suka sama research gitu sebenarnya. Iya. Nah, gue masuk ya, gue ngelamar itu. Lalu gue itu doang sih UI doang. Sisanya gue perguruan tinggi swasta semua. Nah, yang swasta itu UPI kedokteran, terus informatika Gunadarma. Kemudian teknik sipil ISTN, teknik mesin sama industri Trisakti. Banyak juga ya pilihannya ya. Daftarin, dan herannya gue nggak mendaftarkan yang ekonomi gitu, gue nggak daftarin. Itu enggak ya, iya. Padahal itu ibaratnya paling standar lah ya, paling banyak. Ya maksudnya
bukan paling inilah, mungkin masuknya gampang, tapi lulusnya belum tentu ya kan? Iya, beta juga susah ekonomi lulusnya. Lulusnya belum tentu, masuknya mungkin gampang gitu. Iya benar. Nah, akhirnya gue di UI nggak keterima tuh. Oke. Nggak keterima. Dari perguruan tinggi swasta semua keterima kecuali kedokteran UKI. Oke. Ya, kuliah dokter juga lama ya Pak. Iya lama kan, sih. Sampai 8 tahun gitu baru dapat profesi dokter gitu kan. Iya, benar. Akhirnya dari semua yang diterima itu, Deng, gue pilih mesin. Nah iya tuh. Gitu. Nah kenapa gue pilih mesin? Karena gue tidak terlalu bisa menggambar gedung atau arsitektur gitu. Oke. Gue nggak terlalu bisa gambar yang berbentuk desain bangunan gitu apa gitu. Bangunan DKV, orang-orang DKV tuh komunikasi visual, tata ruang itu gue kurang bisa gitu. Oke. Akhirnya gue kalau teknik industri gue nggak begitu suka karena gue harus bawaannya tuh harus ke pabrik gitu kalau industri. Oke. Ya mikirnya gitu ya. Mesin tuh ternyata jurusan paling bergengsi di Trisakti untuk teknik ternyata. Oke. Pas udah masuk baru tahu ya. Iya, karena mahasiswa yang diterima tidak terlalu banyak. Kemudian yang selalu jadi ketua senat mahasiswa rata-rata dari jurusan itu. Oh gitu, jadi bergengsi memang ya. Bergengsi. Dan yang selalu bikin kampus libur ya dia, karena tawuran. Iya benar. Ya kedengeran banget tuh anak teknik suka ributnya sama anak mana kan tuh ketahuannya. Iya, itu bos. Jadi ya udahlah gue masuk situ kan. Gue masuk situ, udah ternyata awal-awalnya berat juga karena ospeknya berat, inaugurasinya berat. Wah gila, itu benar-benar dilatih mental gue lah. Jadi seorang laki-laki ya. Di jurusan itu. Iya, oke. Puji Tuhan sih 4,5 tahun gue selesai dari situ. Gitu. Sempat tertunda juga karena ya biasalah males-malesan. Ya. Gue udah mulai main kafe juga. Akhir-akhir lulus tuh udah mulai ngafe ya? Tahun kedua kuliah gue udah malah. mulai nyari duit. Oke. Udah mulai kenal duit kan. Udah mulai kenal duit ya. Mulailah, tapi untungnya indeks prestasi gue selalu bisa mengambil 18 SKS lebih. Wih, keren. Itu masih aman banget. Gila, Goks. Iya, masih aman banget. Semester 1 aja gue nasakom. Sempat nasakom tapi ya? Nasakom gue. Waduh. Asli. Gue sempat nasakom tuh. Sempat ya. Akhirnya. Karena untung semester 1 ya? Kenapa? Iya, penyesuaian. Kaget ya? Iya, 1,9 kalau nggak salah. Wow. Gitu ya? Gokil. Itu kan ngambil pertama kan paket dulu kan. Iya, pasti paket SKS-nya paket. Baru semester 2 tergantung IP kan. Nah, tergantung IP itulah semester kedua tuh gue cuma ngambil 12 kalau nggak salah, 12 SKS. Oke. Nah, karena habis dari situ gue udah mulai terbiasa, udah mulai tahu gimana cara belajarnya, gimana cara bergaulnya sama senior. Iya, benar. Iya, pasti senioritas juga dong. Iya, zaman gitu. itu. Akhirnya IP gue udah mulai stabil. IPK terakhir setelah lulus ya lumayan lah, pada saat itu lumayan. Bisa ngelamar di perusahaan alat berat terkemuka lah di Jakarta. Bisa lah ya. Gak perlu kita bahas, kita musik banget, gak usah IP itu. Musik banget ya. Tapi buat teman-teman yang lagi kuliah gitu, jadi jangan berkecil hati, jangan bersedih kayak aduh gue pengen main musik nih tapi gue disuruh nyokap gue lagi misalnya gitu kan. Gue disuruh nyokap gue kuliah, jangan sedih, Bung Badai aja masih sempat menyelesaikan loh S1-nya dulu baru kemudian bisa maksudnya bisa sekolah musik lagi gitu. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, emang kalau memang harus dilakukan dan dilaksanakan ya jalanin aja dulu ya kan. Yes, benar. Pasti ada jalan Tuhan yang membuat kalian, kalau memang kalian passion dan juga yakin gitu bisa hidup di dunia musik, pasti ada jalan. Betul. Ya kan? Betul banget. Oke, sekarang kita ke IMI nih. Ini di sini nih ceritanya bermula nih. Nah, berarti di IMI tuh Ale angkatan pertama atau enggak? Atau angkatan berapa? Itu baru-baru banget kan IMI? Iya, IMI itu gua angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Oke. Angkatan ketiga. IMI itu bukanya bukan per tahun dia. Dia bukanya per 6 bulan. Zaman gue.
Oh iya. Oh per semester gitu ya, satu semester buka. Per semester. Ganjil genap gitu Iya, bukannya. ganjil genap. Jadi gue tuh angkatan ketiga, gue masuk 2002. Gitu. Oh oke, berarti bukanya 2001 ya kalau nggak Buka hitungannya. 2001. Oke. Buka 2001. Jadi gue angkatan ketiga. Si Arif itu angkatan pertama. Arif gitarisnya Krispati. Oh gitu, Mas Arif justru angkatan pertama. Gua sama anak-anak yang lain itu semua satu angkatan. Oh oke, berarti kecuali Mas Arif dia beda sendiri. Arif. Ya gitu. Dia pegang tuh, dia senior tuh. Senior ya, dia pegang tuh. Oke, nah berarti di IMI banyak cerita dong. Sampai akhirnya menjadikan seorang badai ex Krispati ini jadi kayak sekarang nih, bermula dari situ ceritanya tuh. Benar banget. Itu gimana Bung? Bisa akhirnya ya kita lanjut langsung ke Krispati ya, maksudnya kan berarti kumpulnya di kampus karena semua satu kampus. Ya. Terus kemudian cerita yang membuat kalian akhirnya bisa satu band tuh gimana ceritanya? Kan pasti banyak teman-teman lain juga dong. Jadi ceritanya tuh gini, waktu gue di IMI itu kan gue suka dengerin radio Mustang di rumah atau di mana lah gitulah. Kan gue belum ada mobil juga, masih naik turun bus kan, jadi gue dengerin di mana gitu. Nah, itu awal-awalnya sih sebenarnya karena IMI itu kan ada kelas performance. Ya. Jadi ada semester berapa gitu, ada mata kuliah performance class. Nah, itu harus membawakan, kalau performance class 1 itu kayaknya dia membawain lagu cover. Ya. Performance class 2 dia bawain lagu daerah. Performance class 3 dia bawain lagu sendiri. Nah, jadi yang 1-2 ini ya gue sama orang lain gue mainnya. Oh, gitu kan. tim lain lah. Sama tim lain, sama teman-teman lain. Begitu juga si Semi, Arif, Anton, almarhum Andika juga kayak gitu juga. Semua pokoknya sama. Nah, pada saat performance kelas ketiga, gue bawain lagu sendiri. Kebetulan kan gue memang suka nulis lagu, Deng. Dari zaman SMP dulu gue tuh udah nulis lagu. Wow. Tapi ya masih bapuk lah, zaman SMP itu masih alay lah. Kan. Nah, waktu di IMI itu, gue udah mulai serius bikin lagu. Serius dalam arti bukan profesional, tapi ya gue berusaha bikin lagu itu secara serius lah. Gue tulis liriknya, maksud dan tujuannya apa. Udah proper ya. Ya, udah mulai ada notasinya kayak gitu. Tapi gak ada yang mainin, maksudnya gue juga bingung siapa yang mau mainin nih lagu-lagu gue ini gitu kan. Nah, kebetulan IMI itu ada mata kuliah itu. Nah, pada saat anak-anak itu lagi sibuk bikin lagu, gue tuh udah nggak repot karena gue udah punya lagu. Udah punya lagu yang gue buat dari kapan-kapan tahu itu, bro. Iya, benar-benar. Tinggal gue nyari nih siapa yang bisa mainin lagu gue secara tim gitu. Ya kan? Nah, akhirnya gue udah tahu Arif, gue pernah satu tim juga sama dia, tapi bawain lagu lain gitu. Kita segala macem. Anton, Anton kan kakaknya lebih dulu kenal sama gue daripada gue kenal sama Anton. Gitu. Nah, gitu jadi ya. Kenal lama. Kakaknya kan yang dulu kepala sekolah IMI. Iya, Mas Beben ya. Mas Beben. Nah, akhirnya di satu ketika ada ujian itu, gue ajakin lah mereka. Bantuin gue deh, gitu. Yang nyanyi siapa nih, gitu kan? Soalnya harus ada vokalisnya, Deng. Iya, benar-benar. Ya udah, gue yang nyanyi dulu tuh gue aja deh, gue bilang gitu kan. Nah, gue sambil main keyboard. Akhirnya gue latihan lah, Arif, Anton, Andika, gue berempat tuh. Oh, awalnya berempat dulu ya? Iya. Berempat. Terus di IMI itu kan ada lantai 4. Nah, di lantai 4 itu studio latihannya. Nah, kita lagi latihan, si Semi masuk ke ruangan itu. Lu pada ngapain sih katanya? Ini gue lagi pada latihan nih buat performance. Kan lu udah latihan, Sam? Belum katanya. Terus lagi break sih. Terus dia ambil, kan dia drummer kan? Dia drummer ya? Nah, dia main drum, gue gitu-gitu segala macam. Terus kata gue, gue mau latihan lagi nih. Yaudah deh, gue tungguin aja. Dia nongkrong di situ. Tiba-tiba gue nyanyiin lagu gue itu, dia mecah suara 3. Oh iya. Gue bilang, suara lu bagus juga nih, gue bilang. Bisa nyanyi ya, gue bilang gitu kan. Ya dikit-dikit lah bro, katanya gitu.
ya udah kalau gitu lu yang nyanyiin lagu gua aja lah, gue bilang gitu kan. Oh Lu gitu, nyanyiin lagu gua aja daripada Iya. gue yang nyanyi, mendingan gue main keyboard aja. Boleh katanya, gitu kan. Nah, disitulah gua bawain lagu pertama itu Janji Kita di album pertama. Pertama, ya. Iya, kasih dengarlah Yang kini, kini. ya oke. Iya. Semua ada di hati. Nah, kita tahu. Gitu. Nah itu gue bawain lagu itu. Sebenarnya ada dua. Okay. Sebenarnya ada dua. Satu lagi itu berpisah. Okay, Di album pertama. Pertama ya. Lupakan saja. Cerita kita ya. Itu dua lagu itu hits di IMI. Hits banget di IMI. Oke. Anak-anak IMI tuh udah pada suka udah pada semua. Tahu ya. Iya. Udah pada tahu. Ya udah akhirnya ya udahlah, gue pikir ya udah kita ngeband deh, gue bilang gitu, daripada kita bawain lagu jazz fusion doang nggak jelas begini, nggak dapat duit nih kita gitu kan. Iya benar. Terus dia bilang, anak-anak bilang, emang lu ada lagunya? Ada, gue bilang nih di buku gue banyak nih lagu-lagunya, tinggal kita kerjain aja, gue gituin kan. Oke. Ya udah, di satu sore gue namain lah band itu Krispati. Kenapa? Gitu. Karena gue tuh pengen punya band yang Indonesia namanya. Iya, oke. Terus namanya tuh melambangkan ketajaman lagu-lagu gue. Gitu. Oke. Jadi gue mengambil filosofi keris. Keris itu kan sesuatu yang sakti dan sesuatu yang bersejarah di sejarah Indonesia. Ini salah satu alat senjata tradisional yang bersejarah. Gitu. Nah, lalu patih itu salah satu jabatan dalam kerajaan. Oke. Dan biasanya itu orang pemimpin medan perang tuh yang ada di depan, ya kan, kayak Patih Gajah Mada, terus segala macam kayak gitu-gitu deh. Orang-orang penting lah. Orang-orang penting, ya. Orang penting. Jadi gue namakan Kris Patih, disambung tanpa dipisah. Tanpa dipisah, gitu. ya. Tanpa dipisah. Gitu ya, udah, sejarah namanya ya. Betul. Kalau sejarah terbentuknya begitu. Iya, sejarah. Oke. Wah, ini menarik banget. Jadi gue jelasin sedikit. Jadi tadi kan Bung Badai ini sempat cerita bahwa Semi tiba-tiba masuk dan itu. Jadi mereka ini sekampus dan dulu Bang Semi itu majornya di kuliah musik tuh drum ya, bukan vokal betul. Kan? Iya, jadi dia tuh drum. Cuman memang akhirnya beta juga baru tahu tuh cerita terbentuknya itu tuh ketidaksengajaan di studio musik IMI yang bentar lagi bakal runtuh kali ya. Iya ya. Iya, katanya sih mau tuh, tapi nggak tahu juga sih. Kasian juga sih, terus. Gitu. Oke, jadi pokoknya sejarahnya seperti itu ya. Akhirnya bareng terus. Nah kemudian akhirnya bisa masuk ke industri itu gimana ceritanya pertama? Nah, ini lucu nih. Jadi tahun 2003, waktu gue pertama kali mendirikan band itu, ada satu festival musik di Jakarta untuk band baru, namanya Emerald Jakarta Music Festival 2003. Oke. Nah, itu caranya adalah dengan mengirimkan demo ke festival itu. Oh iya, zaman dulu. Krispati ikut. Iya, Krispati ikut. Oke. Dengan lagu yang tadi gue bilang tuh, Janji Kita dan Berpisah. Oke. Iya. Dengan lagu kita buat, digarap. Gue buatnya tuh di studio di deket, namanya gue lupa. Fin Studio di daerah. Di mana tuh? Dekat Farabi. Di Prapanca situ. Oke. Udah nggak ada lah. Mungkin sekarang udah nggak ada lah tempatnya ya. Dekat Prapanca lah, deket situ. Nah, kita bikinnya di situ, rekam 2 lagu, kirim ke festival itu. Dan puji Tuhan gagal. Ya. Oh gagal ya? Oh kirain langsung. Gagal. Puji Tuhan gagal, benar. Puji Tuhan gagal. Gagal dengan sukses. Ya. Tetap ada kesuksesan di balik sebuah kegagalan ya. Iya. Gagal dengan sukses. Tapi kita bersyukur aja. Artinya gue sempat kecewa sih bahwa aduh nih ngirim demo berarti band ini kurang nih gitu kan. Menurut lagu-lagunya kurang kali. Udahlah. Sampai akhirnya gue dengerin Radio Mustang tadi yang gue omongin ke awal tadi. Iya di awal tadi. Radio Mustang itu gue dengerin mereka tuh punya satu program acara baru namanya Gulali. Namanya Gulali. Belum Kustik. Gulali. Belum Kustik. Gulali aja. Oke. Gulali itu kepanjangan dari lagu Gua Cendili.
Wow. Oh iya. Yoi. Oke. Lagu Gua Cendili. Zaman itu Alay udah ada juga ya berarti ya? Udah. Cendili. Udah ada pemaksaan sih udah ada. Iya. Gitu. Nah, Oke. Gulali itu setiap hari apa ya? Gue lupa hari Rabu apa hari apa gitu. Jam-jamnya jam 3 atau jam 4 sore kalau nggak salah. Oke. Di Mustang waktu itu. Itu selalu per minggu pemenangnya. Oh gitu. Jadi per minggu pemenangnya. Nah kebetulan gue lupa episode keberapa, tapi udah ada pemenang-pemenang sebelumnya tuh, 10 to 5 misalkan. Oh 10 to 5 juga jebolan sana juga ya? Jebolan sana, 10 to 5. Sandy Canister, itu juga dari situ. Oh iya. Nah, gua nggak tahu episode keberapa gua ngikut. Nah, gua tuh nyanyi sambil main keyboard. Itu juga masih minjem keyboard kampus. Oh iya. Lalu nyanyinya tuh di ruang administrasi keuangannya ini. Wow. Jadi caranya tuh sambil nelpon ke penyiar Mustang-nya. Terus sambil main sambil nyanyi gitu. Oh gitu cara ininya ya. Cara ikutannya. Itu berlomba-lomba tuh deh. Berlomba-lomba tuh. Masuk ke line teleponnya tuh. Line teleponnya iya ya benar. Iya. Nah gue akhirnya bisa tuh masuk kebetulan. Masuk ditanya sama penyiarnya waktu itu. Gue masih ingat namanya Molan sama Rico Ceper. Oh ya Mas Kang Rico Ceper benar-benar. Rico Ceper. Ya, nah, itu ininya Rico Molan waktu itu hostnya. Dia tanya, "Lu mau nyanyi lagu apa?" Lagu saya mah lagu sendiri. Oke. Yang gue nyanyikan itu bukan Janji Kita Dan Berpisah, tapi yang gue nyanyikan itu adalah Sebentuk Hati buat kekasih. Betul. Iya, itu ada tahu tuh. Akhirnya puji Tuhan gue menang tuh di episode itu. Oke. Nah, itu ya. Kemudian Mustang menawarkan gue untuk bikin album solo. Oh awalnya dia tawarin album solo. Iya, karena dinilai gue bisa bernyanyi. Oke, ya. Udah, Badai, lu mau bikin album solo nggak? Mau masuk kompilasi albumnya Mustang nggak nih? Gitu. Kalau lo mau, kita kontrak gitu. Terus gue bilang, enggak Mas, saya nggak mau. Saya punya band saya aja yang masukin. Gue gituin, gitu kan. Oh band lu ada? Apa nama band lu? Namanya Chris Patih Mas, gitu. Ya udah, lo kirim deh demo-demonya, gitu kan. Nah, akhirnya kita kirim tuh 2-3 lagu ke Mustang. Gitu, ke Mustang. Puji Tuhan, Mustang suka. Wah keren nih bandnya nih. Vokalisnya juga oke, suaranya keren, gini, segala macam. Sampai akhirnya, jadilah gue masuk ke kompilasi itu, dan disitulah pertama kalinya gue ketemu sama Naga Suara. Oh oke. Oh dari situ jadi ketemunya linknya ke Naga Suara ya? Naga Suara gitu. Naga Suara ternyata tuh kompilasinya cukup sukses karena didukung oleh radio besar dan juga label baru waktu itu. Naga Suara kan label baru pada saat baru ya zaman itu ya? Baru banget gitu kan. Iya. Nah ya udah semenjak dari situ terus diputar di radio, ternyata requestnya bagus, bla 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 segala macam. Akhirnya dipilihlah siapa nih yang mau dibikinin video klip atau dibikinin album pertama full. Kan. Iya. Jadi ternyata kita memilih ya udah Mas, kita yang album pertama aja. Terus yang bisa milih ya? Bisa milih karena cuma ada 2 yang dijagoin di album di kompilasi itu. Yang pertama After, namanya bandnya After, band Bogor. Sama Chris Patih gitu. Yang paling sering di request gitu ya? Akhirnya After dibikinin video klip buat album kompilasi, Chris Patih dibikinin album pertama. Oh gitu ceritanya. Iya. That's why 2005 bikinlah tuh Kejujuran Hati. Kejujuran Hati, oke. Iya, bersama Naga Suara. Oke, nah gila menarik banget nih. Beta sebagai Mahapati gitu. Sedikit banyak tahu cerita-cerita yang tadi, cuman ya kayak detail-detail bahwa setelah itu bisa pilih video klip itu nggak tahu, baru tahu ini nih. Menarik banget. Iya, begitulah kira-kira. Iya. Nah, berarti dari proses akhirnya dealing sama Naga Suara sampai peluncuran album itu, berarti kan ada proses bikin lagu lagi, godok lagi aransemennya gitu-gitu. Itu berapa lama berarti Bu? Jadi gua itu sebelum tanda tangan kontrak, waktu masih di kompilasi, posisi di kompilasi, gue udah mulai nyicil bikin lagu. Ada lagu yang udah gue bikin duluan,
Sebelum ngikutin lomba di Mustang udah pernah gue bikin lagu duluan. Kayak misalkan Hanya Kamu Yang Bisa, itu di album pertama tuh ada tuh. Hanya Kamu Yang Bisa, itu tuh gue pernah bikin lagu itu dulu sebelum ada kontrak. Terus Sebentuk Hati Buat Kekasih itu udah terjadi kan pada saat gue di Mustang. Lupakan Aku yang di album pertama. Nah itu di album kompilasi Gula Likus itu cuma ada 2 lagu tuh kita, Lupakan Aku sama Sebentuk Hati. Oh, Lupakan Aku udah masuk ya? Udah masuk. Nah, sisanya gue bikin lagu pada saat menjelang Krispatih mau rekaman album. Album pertama. Album pertama. Oke. Wah, gila, menarik. Ini menarik banget nih, sangat amat menarik. Akhirnya muncul lah album Kejujuran Hati yang gue nggak tahu, kayaknya kasetnya udah nggak ada sih. Dulu gue sempat beli kasetnya. Jadi baca-baca. Dan ini ada beberapa fakta yang unik, Bung. Jadi ada beberapa teman-teman gue gitu, yang kalau gue ngobrol kayak tahu pertama tahu banyak yang tahu IMI itu gara-gara Krispatih. Karena apa? Karena kalian thanks to-nya ada nama IMI. Gitu. Jadi banyak teman-teman gue yang IMI tuh, jadi kan ya gue kan pendatang ya. Jadi gue tuh baru nyampe Jakarta tuh 2001 kayaknya. 2000. Jadi 2000 atau 2001 gitu, Bung. 2001 kayaknya 2001. Jadi 2001 tuh beta baru nyampe Jakarta, jadi baru tahu anak daerah dari Kupang, dari Makassar. Beta kecilnya di Makassar. Dari Makassar. Iya, kecil di Makassar. Lahir di Manado, lain ya. Lu Bolang ya? Iya, Bolang. Lahir di Manado, kecil di Makassar. Kemudian ke Jakarta. Oh gitu, ini apa sih? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kayak IMI itu sebenarnya pas kuliah SMA pun beta nggak terlalu SMP berarti nggak terlalu tahu. Nah, taunya itu gara-gara Krispatih gitu. Bahkan Martin Sian juga kalau ngobrol dia bilang dia dari Surabaya kan. Martin tahu IMI itu gara-gara thanks to kalian itu. Berarti IMI itu harus bayar katorang besar tuh. Iya, ya kan? Karena aset-aset mereka sekarang beberapa tahun kemarin dari Krispatih tuh. Iya, betul. Oke. Nah, ini berarti ya udah berarti dari 2005 itu ya album itu ya, Kejujuran Hati ya. Sampai akhirnya kalian melejit ya dengan segala macam problematika yang ada lah ya. Dan teman satu Indonesia ini pasti tahu lah apa maksudnya gonjang-ganjing dan perubahan-perubahan itu amat sangat wajar lah di dunia musik secara besar, dan apalagi ini sebuah band gitu yang banyak kepalanya gitu, sangat aman. Nah, sekarang kita masuk ke yang menarik buat beta adalah berarti kan hampir ya berapa puluh persen tuh, berarti hampir semua album Krispatih dari 1 sampai 8 ya, benar gak sih? Iya, 8 album. Itu berapa presentasinya karya Ale tuh banyak banget kan, maksudnya lagu-lagu Ale sendiri gitu. Presentasinya gede banget, berarti kan Ale udah ciptain lagu udah lama dan juga banyak, dan kayaknya sebegitu gampangnya ya bikin lagu ya untuk seorang Badai. Yang nggak semudah itu juga Fulgoso. Fulgoso ini jadul banget tuh, pasti buat teman-teman yang baru. Nggak, apa sih Fulgoso, apa sih gitu. Gitu. Kayak tadi Ale bilang kan, Ale bikin lagu dari SMP kan? Dari SMP. Ya gimana ya, maksudnya kalau bicara prosentase lagu gue di Krispatih ya mungkin 98% Pak. Wow, 98%. Ya 2%-nya ada lagu SBY di situ. Oh iya benar. Terus ada gitu ya. Lagu Bang Pai, Cinta Putih itu ya. Cinta Putih ya. Itu bukan lagu gua, itu lagunya Bang Pai. Terus ada Arif sama Semi juga bikin lagu satu. Terus ada gua sama Andika bikin lagu, gua sama Semi bikin lagu. Tapi mostly 98% itu lagu gua semua. Lagu semua kan. Nah, kalau dibilang segitu gampangnya, sebenarnya nggak juga. Karena gue waktu di SMP pun, gue banyak bikin lagu yang nggak jelas juga sih. Artinya ngasal. Gue tuh waktu masih SMP tuh ngasal. Karena gue terobsesi sama pencipta-pencipta lagu pada saat itu ya. Mungkin generasinya Lodeng belum tahu. Tapi yang zaman-zaman sekarang mereka masih ada kok. Kayak Kla, kayak Karimata, terus Krakatau, kemudian ya banyak lah. Zaman-zaman itu yang Faris RM pada saat itu gitu kan. Nah, itu lagu-lagunya kan lagi hits banget pada saat itu. Nah, gue terobsesi, seru juga ya kalau misalnya bikin lagu sendiri gitu. Terus ada yang mainin, ada yang nyanyiin, terus gue di panggung gede gitu. Ya minimal di acara-acara TV lah kalau belum bisa di panggung gede. Jadi
gue sebenarnya udah punya spirit itu aja di dalam hati dan dalam otak gue. Cuma kalau untuk benar-benar bikin lagu yang as a professional songwriter, itu sebenarnya gue tuh baru memulai ketika benar-benar ada dalam sebuah band. Oh, oke, ya. Berarti baru di IMI tadi itu ya? Pas mau jadi kelas performance itu? Iya. Dan gue berterima kasih banget sama kurikulumnya IMI pada saat itu, yang mana ada performance kelas 3 yang mengharuskan kita bikin lagu. Iya sih, benar. Iya, itu gue berterima kasih banget. Kalau nggak ada mata kuliah itu, gue nggak bisa memanggungkan lagu gue kan sebenarnya. Iya, benar. Ya kan, ya udah akhirnya that's why gue mulai belajar untuk menulis lirik, mencari notasi lagu everyday gitu. Pokoknya gue pulang dari kampus kuliah. Karena gue kuliah musik kan, udah nggak kuliah teknik lagi ya, jadi gue kuliah musik, temen gue setiap hari ya gitar, piano, Walkman, zaman itu gue masih pakai Walkman. Sistemnya ngerekamnya masih pakai kaset kosong, belum CD udah ada, tapi hanya orang-orang kaya saja lah yang bisa beli CD. Masih high class lah zaman itu ya. High class, yoi. Nah, jadi waktu itu gue ngerekamnya lewat situ, Deng, gitu. Sampai akhirnya meresapi bagaimana bikin lagu. Tapi sebenarnya album pertama itu lagu gue masih belum well done lah. Belum. Oke, album pertama. Belum terlalu matang. Masih masih ya setengah matang lah. Maksudnya gue masih coba-coba gitu loh untuk bikin lagu, nyari sound juga sembarangan. Gue belum punya keyboard gitu. Asli gue belum punya keyboard. Album pertama tuh gue nggak punya keyboard. Gak punya keyboard ya? Gak punya. Gue tuh minjem. Oh iya. Rekaman tuh minjem. Iya, gue minjem. Wow. Gila. Gue minjem. Iya. Zaman itu ya. Berarti terus pas manggung-manggung? Kan album pertama udah manggung-manggung tuh. Jadi gini, waktu pengerjaan album itu kan gue nggak punya keyboard tuh, Deng. Jadi gue tuh minjem sama Mas Aldi Bragi. Kalau lo tahu ada grup band namanya Bragi. Ya, Bragi. Gue tahu. Zaman dulu tuh gitu kan. Itu kebetulan kita tuh rekaman di studionya Mas Aldi itu, di Kania Studio di daerah sini Jagakarsa, Cilandak. Jagakarsa, benar. Situ. Nah, gue kan nggak punya keyboard. Anak-anak bilang, lu gimana mau ngerekaman? Ya, ntar deh pinjem studio aja dah kalau emang ada gitu. Iya. Akhirnya gue pakai lah tuh keyboardnya dia, Nord Electro 73. Oh, anjir zaman itu dia udah punya Nord Electro ya? Udah punya, Nord Electro 73. Gue bingung kan, keyboard apaan ya? Maksudnya banyak banget tombolnya gini. Ya norak lah ibaratnya anak pertama kali masuk studio rekaman ya kan. Bukan pertama kali. Tapi gue tuh udah kerja di studio rekaman tuh dari tahun 99. Oh, oke. Tapi gue bukan kerja sebagai operator atau arranger. Gue kerja sebagai tukang pembuat teh dan kopi tahun 99. Oh gitu, sempet ada itu, Bung? Pada fase pada fase itu. Tapi di situ gue beruntung. Kenapa gue mengambil pekerjaan itu? Meskipun mungkin bagi orang ya nggak layak lah pada saat itu ya. Tapi gue kalau nggak ngambil itu, gue nggak ketemu sama satu orang yang meyakinkan gue, lu berbakat di musik. Oh gitu, siapa tuh, Bung? Namanya, dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Namanya Pak Samiton Pangila. Namanya. Oke. Pak Samiton Pangila itu senior pastor di Abalov Ministry. Oh gitu. Ya, jadi ceritanya gitu. Ini agak jumping dikit, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Karena ini orang berjasa sama gue. Jadi waktu gue jadi pembuat teh dan kopi di salah satu studio di Salemba Tengah, itu dia itu punya project-project sering rekaman di situ deh. Oh, oke. Ya. Ya namanya, ya gue bisa dibilang OB lah pada saat itu ya. Gue bisa dibilang OB gitu. Jadi pada gue kan masuk shift sore, karena shift pagi sampai siang gue kuliah. Sore gue datang, sekitar jam 5 sore, gue datang ke Salemba. Terus gue siap-siapin studio, gue nyapu-nyapu, gue bersih-bersihin, apa segala macam. Terus sampai satu ketika operator belum datang, di situ kebetulan keyboardnya nyala. Oh oke, udah nyala. Keyboardnya tuh belum disambungin lah, kan masih pakai mixer, masih pakai pita rekamannya. Iya, benar zaman itu ya. Gue main aja iseng, karena emang gue bisa main keyboard kan, gitu. Tiba-tiba Pak Samiton ini masuk. Pak Samiton ini masuk ke ruangan,
dipikir operatornya udah ada gitu kan. Nggak taunya di situ cuma ada gua. Main-main gitu, main-main segala macam. Mas Hamilton bilang, "Ini studionya udah dibuka, Mas." gitu. "Oh, belum, Pak. Sebentar lagi operatornya datang, Mas Ernest." gitu. "Oh, ya udah, oke." Terus dia mau keluar, dia balik badan. "Kamu siapa?" gitu. "Oh, saya ini, Pak. Saya OB, Pak, di sini." gitu kan. "Oh, gitu. Tapi kamu bisa main piano?" gitu kan. "Iya, Pak, karena emang saya memang bisa, saya les juga dulu. Cuma ya saya di sini." "Kamu di sini kerjanya sebagai," akhirnya duduk dia di situ ngobrol. Oh, ngobrol. Oke. Iya, ngobrol. Gue masih inget kok ruangannya tuh, gue masih inget sampai dengan saat ini. Posisi sofanya, keyboardnya, gue masih inget. Gitu. Dia duduk, dia ngomong, "Kamu di sini sebagai apa?" "Ya saya kerja OB aja, Pak." "Wah," kata dia bilang, sayang Badai," dia bilang gitu kan, dia kenalan sama gue kan. "Kamu kalau saya lihat tadi, makanya saya berhenti. Saya lihat kamu punya potensi untuk bermain keyboard," dia bilang gitu. Oke. "Kamu main musik aja, gak usah jadi OB," gitu. "Ya tapi Pak, saya di sini disuruhnya begitu. Nanti saya ngomong sama yang punya Harmoni," dia bilang, Harmoni Studio. Harmoni gitu. Studio namanya. "Nanti saya ngomong," gitu kan. "Pokoknya saya kembali ke sini lagi, kamu sudah harus dengerin lagu-lagu saya," dia bilang gitu. Gitu. Oke, ya. Iya. Wah, gue seneng kan, gue bilang, udahlah, gue pikir ya, gue dapat kesempatan nih gitu. Bener, abis itu dia balik lagi ke studio situ, dia rekaman, dia ngomong sama si operatornya ini, "Mas Ernest, Badai gak usah disuruh buat teh kopi lagi, saya mau dia yang mainin lagu saya," gitu. Oh gitu. Gila. Terus si Ernest ngomong, "Pak, beneran nih, Pak." Si Ernest kan nggak tahu kalau gue bisa main piano. Nggak tahu ya? Tahu, karena setiap kali dia kerja, gue nggak pernah nyentuh alat-alat di studio itu. Oh gitu, bener gitu. OB aja gitu ya? OB aja, karena gue tahu diri lah, maksud gue, ya gue juga kan nggak mau so tahu juga kan, kecuali gue disuruh main, gue main. Gitu. Sampai akhirnya dia kasih materi-materinya, akhirnya dari OB gue jadi arranger di studio itu. Oh gitu, akhirnya langsung ngerjain lagunya si Om ini tadi Mas nih. Hamilton, dari Om Hamilton ini, Oke. Akhirnya dia ternyata punya label, namanya Jehovah Jireh. Oh, label lagu rohani. Label lagu rohani. Di situlah gue banyak project sampai tahun 2001 gue di situ kerja sebagai arranger. Gitu. Wah, jadi gila. udah mulai dapat duit dikit-dikit. Ya duit pernah kecopet abis gajian, juga pernah di pasar Senen gitu. Wah, zaman itu Senen lagi Bronx banget tuh. Wah, gila. Jangan lawan kalau kayak gitu mah. Jangan lawan. Oh gitu. Wah, ceritanya itu menarik banget ya, Beta nggak tahu. Jadi buat ini benar-benar menginspirasi banget nih teman-teman, kalau misalnya kalian lagi ada di fase-fase sulit, jangan bersedih hati. Seorang Badai Krispati pernah pun menjadi OB, bikin kopi ya. Iya. Itu gue ceritain tahun kemarin waktu 21 tahun konser gue. Oh, ada cerita itu di konser ya? Jadi gue menghitung, gue memutuskan hidup dari musik itu tahun 99 itu. 99 itu ya, pas zaman di studio itu ya? Zaman gue kerja sebagai OB itu gue sudah hitung, gue mulai berkarya dan mencoba peruntungan di musik lah. Iya, benar. Gila ya, ini benar-benar menginspirasi nih. Jadi ini maksudnya Beta selalu bilang kayak, jadi buat teman-teman yang di rumah yang baru mau masuk dunia musik, atau kan apalagi sekarang ya SMP, SD, SMA gitu udah pada jago-jago, udah pada wah kayak bisa nih hidup di dunia musik. Karena mereka maksudnya gambarannya adalah musisi-musisi sekarang yang ya sukses tanda kutip, senang ngeliat ini, enak ya main sama ini, enak ya keluar kota segala macam. Mereka udah mulai ada gambaran kan pengen jadi musisi gitu. Nah, ini cerita-cerita dari teman-teman dan juga nih ada cerita dari Bung Badai barusan kan, semoga bisa menginspirasi kalian, tapi tetap harus tahu kalau emang harus tetap berjuang gitu. Jadi jangan patah semangat kalau memang sekarang misalnya belum jalannya, tetap yakin aja gitu. Kalau memang passion, kalau memang yakin, pasti akan ada jalan dari Yang Maha Kuasa, betul? Ya, pasti. Itu gue sangat yakin karena gue sudah membuktikan itu kok. Gue sudah membuktikan itu ya. Pada saat gue nothing tulus di studio itu, karena sebenarnya gue cuma butuh duit untuk bayar kuliah aja. Karena bokap gue meninggal tahun 99 juga bulan Juni, which is kuliah gue sempat terhenti karena nyokap gue gak ada penghasilan gitu. Jadi gue harus memutuskan, kakak-kakak gue udah menikah semua dan gue hanya tinggal berdua sama nyokap. Gue harus memutar otak gue bagaimana caranya supaya gue tidak merepotkan dia gitu. Benar-benar gila, mulia banget. Jadi akhirnya
gue bilang sama nyokap gue, ya udah mami nggak usah khawatir, aku bisa kerja sesuai dengan apa yang aku bisa gitu. Akhirnya gue coba ngelamar di sekolah musik, ya, tapi gue nggak bisa keterima karena gue belum paham ya tentang pengajaran. Terus, nah gara-garanya gue bisa sampai ke studio itu juga sebenarnya gara-gara informasi di apa ya zaman itu ya, di tongkrongan sih sebenarnya. Ini studio ini, gue pernah rekaman di sini nggak gini-gini ya, gue improv aja. Gue coba deh ke studio itu. Tapi kan gitu. gue nggak bisa ngelamar jadi arranger karena gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang tahu gitu. Benar. Gue bilang sama admin di situ, gue bilang saya mau kerja aja di studio karena saya suka musik. Jadi apa aja deh, gue bilang gitu. Yang penting saya bisa bayar kuliah, saya bisa beli fotokopi, dan saya bisa bantu orang tua saya, gitu aja. Iya. Kecil sih deh gajinya, ya elah, maksudnya. Ya nggak seberapa lah ya. Iya nggak seberapa lah, tapi buat gua sebagai anak muda pada saat itu, gua bangga karena gua bisa bawa pulang uang sendiri gitu. Iya, benar. Hasil kerja keras sendiri ya. Iya, hasil kerja sendiri. Dan ternyata Tuhan buka jalan melalui Pak Samiton itu, sehingga dia tadinya mau, oh ya udah kalau belum datang operator saya tunggu di luar aja. Dia udah balik badan, tiba-tiba balik lagi. Kamu siapa? Gitu. Jadi kalau Tuhan tidak menggerakkan Om Samiton itu balik badan, mungkin gua nggak seperti sekarang. Iya benar. Mungkin kita nggak akan pernah ketemu ya. Iya, nggak pernah ketemu. Iya. Wah, Pak Samiton ini pasti tetap ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan gerakan untuk jadi berkat ya. Ya, pastinya. Gila, gokil. Nah, berarti seiring berjalannya waktu dengan karir Ale sebagai anak band ya zaman itu ya, masih memulai karir sebagai anak band dan kemudian akhirnya mulai menjadi komposer ya. Sebenarnya udah jadi dari band itu udah komposer ya. Cuman maksudnya akhirnya karirnya dikenal sebagai komposer juga gitu sambil jalan. Nah, sekarang yang beta mau nanya adalah artis pertama yang Ali ciptain lagunya selain Chris Patti. Jadi pas lagi jalan kan, pasti udah mulai ada dong tawaran-tawaran. Oh ini lagu Chris Patti bagus nih, penciptanya siapa? Badai. Nah, artis pertama banget yang Ali bikinin lagunya di luar Chris Patti, yang profesional, profesional ya? Ya, gue bikin lagu pertama kali justru sebelum Chris Patti keluar album. Oh, buat siapa? Buat Lea Simanjuntak. Oh, jadi emang kalian udah kenal sebelum KP ya? Iya, itu lucu juga tuh. Jadi Ale tahu Tommy Widodo kan? Tahu Tommy Widodo. NDC. One Way. Gue tuh kenal Tommy itu udah lama, zaman pelayanan zaman bareng One Way dulu lah di God Service Ministry tahun 97-98 zaman. Ya. Tommy tahu gue keyboardis dan Tommy juga tahu gue suka bikin lagu. Nah, kebetulan Mas Pongki Jikustik pada saat itu, Pongki Jikustik itu adalah produsernya Lea Simanjuntak. Itu mereka udah besaran, udah ini ya, udah apa? Udah kayaknya. Saudaraan apa sih namanya? Iparan. Ya benar. Iya, udah kayaknya. Gue nggak tahu udah apa belum, tapi kayaknya sih udah. Iya, oke. Pongki lagi nyari pencipta lagu yang baru-baru. Oh, oke. Dia ngomong sama Tommy, Tom, kamu kenal pencipta lagu baru nggak? Oh ada nih teman pelayanan gue namanya Badai gitu. Tapi dia bisa nyanyi juga gitu. Katanya si Tommy gini. Oh ya udah. Kalau gitu gue produce dia aja nyanyi gitu kata si Pongki Jikustik ini gitu. Produce Pongki. Nah, tiba-tiba kata si Tommy, dia udah ada band gitu. Lagi bentuk-bentuk band juga tuh katanya gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum Chris Patti itu gue pernah bikin bentuk band rohani juga kan dulu. Oh, iya. Tahun 99 gue pernah punya band rohani zamannya One Way GMB lagi gila-gilanya. Lagi-gilanya ya. Terpacu bikin band rohani. Nah, udah ada bandnya. Oh ya udah deh kalau gitu gue minta lagunya aja. Nah, Pongki akhirnya minta lagu buat lagu ke gua tuh buat Lea Simanjuntak zaman itu. Judulnya Jangan Lupakan kalau nggak salah. Ku Tak Ingin Lupakan. Nah, itu lagu pertama gua untuk Lea. Gitu. Oh, itu lagu sekuler berarti ya? Lagu sekuler. Lagu sekuler ya. Oh malah gila di otak gua kayak, maksudnya pasti sambil jalan mungkin baru ada artis yang ternyata sebelum KP pun udah nyiptain lagu buat Kalea ya. Sebelum KP baru nyiptain lagu buat Kalea ya. Betul. Gila menarik banget ya, menarik. Nah, itu akhirnya karir Ale sebagai komposer makin menanjak dengan segala karya-karya yang luar biasa. Kemudian akhirnya ya dengan
dengan segala cerita-cerita di balik KP yang ya udah akhirnya Alem keluar dari KP itu tahun berapa, Bung? 2016. Gue nyalain lampu dulu bentar ya. Oh ya, boleh. 2016 gue keluar dari mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari KP 2016 dan akhirnya memulai beberapa project, ada yang sendiri, ada yang bentuk band lagi ya tahun 2018 ya, BRP. 2000 BRP itu 2016 juga bulan Mei. 16 juga. Oh, oke. Akhirnya Gak lama dari itu ya. Mei, Juni, Agustus, sorry. Oh, Agustus. Gua bikin nggak lama setelah gua resign dari itu. Nah, pas zaman masih di Krispati kan Ale sempat bikin solo project ya? Itu masih di KP kan pas solo project gua ada 2 pas gua masih di Krispati. Oke, nah itu mengeluarkan album. Sebentar, gua punya albumnya. Sebentar gua tunjukin. Oh, oke, boleh. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu atau belum notice sekarang kan mungkin ada yang kelewat, maksud taunya oh ini Badai Krispati ya gitu. Terus taunya sekarang ngapain ya dia? Dia punya sebenarnya pas zaman Krispati pun beliau sudah punya project sendiri juga gitu yang sambil jalan. Betul. Ini album project pertama gua. Nah, ini dia nih. Apa judul albumnya, Bang? Pertama gua namanya Share. Share. Album pertama. Bandnya namanya Brand New Storm. BNS dulu sebutannya. BNS ya. Brand New Storm ini badai yang baru. Badai yang baru ya. Ini gua bikin itu 2010 kalau nggak salah. Waktu itu Krispati sedang transisi mencari vokalis. Terus gua berusaha mencari aktualisasi diri. Bikin band di luar Krispati yang memang beda gitu ya. Dan gua memilih bikin band ini yang mostly adalah tentang rock 90-an, Bon Jovian gitulah. Iya, benar. Bon Jovian gitu. Berbeda dari Krispati ya. Ini ada 10 lagu. Ini album beda banget dari Krispati, rock sekali di sini, tapi tetap ada romantiknya. Nah, ini 2010. Itu 2010. Kemudian yang kedua, ini kan bentuknya band nih. Ini bentuknya. Iya, itu bentuk band. Nah, ini adalah album solo gua yang gua nyanyi. Oh, oke. Ini yang berulang solo sendiri nih ya. Solo sendiri 2014. Oke, ini 2014. Judul albumnya? Ya. Albumnya judulnya Love Life Woman. Love Life Woman ya. Love Life Woman ini adalah trilogi inspirasi gua bikin lagu. Oh, oke. Cinta, hidup, dan wanita. Keren. Wanitanya satu ya, bukan woman. Iya. Woman. Woman ya, bukan women ya. Iya. Di belakang aja, Bu. Beta charge dulu ya. Ini nih, laptop dulu sebentar. Boleh. Santai. Ya. Oke, jadi itu tadi 2 album project solo Ale pas masih zaman Krispati pun udah rilis ya, sempat keluar ya. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan berpikir kayak karena bandnya ada 2 jadi milih-milih, enggak juga. Kadang emang ada beberapa band yang emang tadi kayak albumnya mana ya tadi? Udah lupa taruh mana ya? Oh, ini. Gitu. Jadi maksudnya emang benar kata Bung Badai tadi, emang kadang kita harus aktualisasi diri ya, keluar dari zona nyaman gitu untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Itu ya. Nah, berarti kan sambil jalan akhirnya KP dengan segala macam ceritanya dan akhirnya ya udah emang harus jalan masing-masing. Semua Bang Semi Semi Simorangkir, Krispati tetap dengan yang tersisa gitu, dan juga Ale sendiri sebagai akhirnya sekarang udah banyak banget ya, Ale bikin band, Ale ada project solo, terus komposer juga dinyanyiin nama artis-artis, ada Afgan, Rosa, Agnes Monica dan segala macam, Mita Lestari gitu kan. Kemudian sekarang sedang nah yang lagi padat diperbincangkan nih di dunia sosial media adalah hak cipta. Jadi kemarin gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama Bung Badai di live gue beberapa bulan lalu kayaknya itu ya, kita ngobrol itu soal itu. Jadi gue pun sendiri mungkin masih kurang wawasan, maksudnya walaupun gue berkecimpung di dunia musik dan di dunia dunia industri gitu, tetap detail-detail, ada beberapa detail yang gue pun sebenarnya masih kurang paham untuk mengerti tentang hak cipta itu. Dan juga pasti teman-teman di rumah juga kayak masih simpang siur kan beritanya, kayak ini yang mana sih yang benar gitu, terus kayak kok kayak lebay, tapi emang benar itu yang harus disuarakan gitu untuk biar semua tahu. Karena
emang nggak sesimpel kayak ya udah lu nyanyiin aja ya, karena itu sebenarnya sebuah lagu itu punya hak cipta gitu yang harus dilindungi oleh undang-undang kan sebenarnya gitu. Nah, boleh Ale cerita sedikit nggak tentang itu buat jadi bisa berbagi ke teman-teman yang apalagi yang baru-baru kan nggak sama sekali nggak ngerti gitu. Jadi hak cipta itu Oke. gimana sih Bung sebenarnya ketika lu menciptakan lagu apa aja sih sebenarnya yang harus kita tahu gitu? Oke. Jadi begini, kalau kita bicara hak cipta, berarti kita bicara tentang hak kekayaan intelektual, Ya. ya. Jadi hak kekayaan intelektual itu maksudnya gini, sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses proses mencipta ya, proses membuat. Jadi sebenarnya kalau mau benar-benar fix dengan istilahnya, sebenarnya bukan pencipta sih istilahnya, itu Oke. istilahnya yang benar adalah komponis. Oh, oke, Ya, komponis. Ya. komponis. Karena pencipta itu hanya milik Tuhan. Jadi Yes. semua di dunia ini yang diciptakan itu cuma sama Tuhan. Iya, Nah, iya, benar. tapi kalau untuk menjadikan sebuah barang, sebuah produk, sebuah nada, sebuah lirik menjadi sesuatu yang berguna dinikmati oleh masyarakat, itu namanya komponis. Komponis, ya. Komponis berhubungan dengan komposisi. Ya, Ya. paham ya? Gitu. Paham. Nah, yang berhubungan dengan komposisi itu udah pasti relatednya ke lagu, Ya. musik, lirik, dan lain-lain. Nah, itu semua, itu ada pemiliknya, ya, yang namanya pemegang hak cipta Oke. dari sebuah karya cipta. Nah, Ya. pemegang hak cipta itu punya dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Oh, Kalau oke. hak moral itu adalah hak untuk dituliskan namanya dengan benar serta jelas, yaitu nama asli dari si pencipta lagunya Ciptanya ini, Bu. si komponisnya ini. Hmm. Bukan nama panggung, bukan nama Oh, samaran, bukan ya, nama ya. panggilan, tapi nama Oke. asli. Nama asli. Misalkan nama gua Badai, nama asli gua Doa di Badai Holo. Nah, itu adalah harusnya ditulis di setiap publikasi terhadap lagu Publikasi. tersebut. Oke. Mau itu sosial media, mau itu album fisik, mau itu digital platform, mau itu YouTube, karaoke, ya you name it lah. Semuanya Ya. itu harus ditulis sesuai dengan nama asli daripada penciptanya. Ya. Nah, selain penulisan nama yang benar, hak moral itu juga adalah hak yang dimana pencipta lagu berhak merasa keberatan terhadap gangguan terhadap ciptaannya, Oke. ya, Ya, ya. terhadap tindakan yang merusak image dari karya ciptanya. Karya ciptanya. Oke. Tindakan yang memutilasi lirik ciptaannya, atau memotong ciptaannya, Ya, atau ya, mungkin ya. mengubah atau mengganti ciptaannya. Nah, kalau ini dibahas, orang akan nanya, cuma begitu doang, lu letaknya ruginya di mana? Iya, iya, Gitu. benar. Misalkan kata ini diganti ini, dikit Ya. doang, apa ruginya di lu? Ya memang kalau dilihat dari segi apa ruginya, semua orang relatif, Ya, ya ya, kan? Contohnya ya, misalnya ya. gini, lu ngatain gue misalkan, Bung, Ale kok sekarang botak, udah kayak bohlam lampu aja, misalkan kayak gitu Ya. kan? Itu kan bercandaan tongkrongan, Ya, bisa. ya kan? Tapi Ya. pada saat lo ngomong ke gua, pada saat gua sedang dalam keadaan tidak baik, pada saat gua dalam keadaan mungkin gua baru datang capek dan Capek. gua Ya. habis macet-macetan di Jakarta, Nah. dan itu semua dinamakan sebuah bukan sensitif ya, tapi memang seniman itu sensitif, nggak ada yang nggak Iya, ya. sensitif, Iya sih, benar. iya kan? Seniman kalau nggak sensitif berarti psikopat, gitu aja Iya, kalau iya, menurut gua. benar. Gitu. Aneh gitu. Benar. Iya kan, aneh. Karena seniman itu sensitivitasnya tinggi. Ya, Justru ya. itulah dia bisa menghasilkan karya-karya bagus Karya-karya, gitu. benar. Nah, jadi pencipta lagu tetap boleh merasa keberatan. Iya, ya. Diganti secuil, diganti seabrek-abrek, tetap sama secara undang-undang di dalam pasal 5 ayat pertama poin 5 di Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 itu dikatakan pencipta lagu berhak merasa keberatan terhadap distorsi atau gangguan ciptaan, mutilasi ciptaan, atau gangguan terhadap image dari pencipta lagu tersebut. Nah, Oke. itu hak moral. Ya. Yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, kalau kita bicara hak ekonomi, Deng, Ya. ini kita bicara masalah kepeng, misalnya duit, Ya. ya kan? Nah,
duitnya dari mana? Ya dari macam-macam, dari royalti, ya, benar. dari pembelian album fisik kalau ada fisiknya, kalau ada fisik, gitu. Ya dari download RBT, dari digital platform kayak Spotify, Joox dan kawan-kawan, iTunes, kemudian dari karaoke, dari ruang publik itu maksudnya ya mall, pensi, kafe, bar, restoran, boarding music, apa segala macam. Itu adalah sumber dari hak ekonomi si pencipta. Nah, jadi kalau dibilang karya cipta sepenting apa? Ya sangat penting karena karya cipta itu bagi pencipta lagunya itu nempel, Deng. Nempel di badan penciptanya. Tidak bisa dipisahkan kecuali dia mengalihkan kepemilikan itu kepada orang lain. Jadi misalkan lagu gue nih, gue udah nggak mau lagu gue diciptain gue kasih ke lo, Deng. Nih, Deng, lagu buat lo aja, ganti aja atas nama lo. Berarti kepemilikan lagu atas nama Peter Lodeng. Gitu. Sudah tidak atas nama Doa di Badai lagi. Itu pun harus melalui perjanjian. Gitu. Nggak boleh sembarangan memindahkan hak milik aja. Nggak bisa. Gitu ya. Gitu ya. Jadi gila sih. Nah, ini nih sangat-sangat menginspirasi dan juga sangat memberi wawasan nih untuk teman-teman yang nggak tahu, karena menurut gue pribadi kayak zaman dulu pun sebenarnya udah hak cipta itu sebenarnya udah ada kan, maksudnya hukum itu udah ada gitu, kita semua tahu, tapi orang nggak banyak notice, apalagi yang sedetail itu gitu, apa kayak lu ganti nggak boleh, dimutilasi itu juga nggak boleh gitu kan. Orang yang mungkin notisnya kayak cuman hak cipta adalah kayak berapa tahun ya, terus gue dapat royalti berapa ya, terus hak lagu gue nggak diduplikat orang misalnya di nadanya sama, liriknya diganti. Orang cuman concernnya kan ke situ-situ aja tuh, Bung. Untuk kayak yang detail-detail kayak diganti sedikit nggak boleh, terus kemudian si komponisnya pun punya hak penuh dari lagunya untuk merasa tersinggung atau merasa nggak suka di ini, itu sebuah hal, sebenarnya sebuah kewajaran, cuman karena di negara kita belum terlalu banyak yang notice, jadinya itu menjadi suatu keanehan nih kalau menurut beberapa orang gitu ya kan. Aneh karena gini, Deng. Anak-anak sekarang ini kan tidak tahu bagaimana rasanya berkarya. Sorry ya, gue bukannya merendahkan generasi sekarang. Mohon maaf, gue nggak ada tendensi ke sana. Tapi ini sudah cukup terbukti bahwa generasi yang berkarya di zaman sekarang ini populasinya memang banyak ya. Artinya karena itu kan kemudahannya kan sangat mudah. Kayak misalkan kita bisa zoom online gini, zoom meeting gini, gampang kan, tinggal download, kasih meeting password segala macam, tinggal masuk kan. Jadi lu punya studio di belakang lu, gue lihat di situ ada speaker, gue juga dalam studio home gue, yang mana dulunya gue harus capek-capek ke studio bawa alat, gue harus ngapa-ngapain, rekaman di pita, latihan segala macam. Sekarang gue tinggal pencet satu note aja di keyboard, udah bunyinya udah arpeggiator. Udah jadi chord ya, udah jadi chord. Udah jadi chord. Tinggal gua quantize dengan segala macam software dan lain-lain jadi. Gua tinggal dobelin pakai VST. Pokoknya everything is easy. Gitu kan? Nah, cuma karena saking mudahnya, maka mereka tidak merasa bahwa karya cipta itu menjadi satu kekayaan intelektual yang harus dihargai. Make sense. Sehingga kalau ada pencipta lagu yang seperti gua ini, yang vokal, gua kan dari dulu, ya mohon maaf ya, gua dari dulu, dari sejak gua SD, bahkan SMP ya, itu gua selalu dilatih sama bokap gua untuk bertukar pendapat. Jadi kalau ada sesuatu yang gua nggak suka dari bokap gua dilatih untuk, ayo kamu ngomong apa yang kamu nggak suka dari papi gitu. Jadi gua terbiasa menjadi orang yang fair. Gue nggak mau jadi orang-orang yang munafik, yang fake ya, yang fake gitu. Gue nggak, gue bukan tipe kayak gitu, Deng, gitu lah. Jadi gue harus mengatakan sesuatu yang nyata sesuai dengan aturan yang gue tahu, dan gue sudah jalani itu kepada masyarakat. Nah, karena pencipta lagunya yang lain diem, gitu nih, yang lain diem, bukan mereka nggak mau ngomong, tapi mereka udah males. Oke. Iya, mereka udah. Ya udah bodoh deh, lu mau cover, lu mau apa, bodoh amat gitu.
Satu kecamatan mengucapkan bodo amat gitu lah, istilahnya gitu kan. Ya kan? Itu pencipta lagu lain tuh bukan nggak mau protes. Kita ungkit sedikit, almarhum Didi Kempot ya. Didi Kempot itu lagunya di cover di mana-mana. Tapi dia nggak pernah merasakan royalti atas covernya. Oh gitu ya, kasihan banget. Dia itu salah satu pelopor lagu pop tradisional Jawa dan itu legend banget. Ada satu lagi Koko Tole namanya. Jadi mereka tuh ada dua, Didi Kempot dan Koko Tole. Tapi Didi Kempot ini sama sekali dia bingung mau minta sama siapa royaltinya. Sehingga habis dari situ ada satu YouTuber yang mewawancarai dia. Dan dari situ lagunya naik semua dan dibawain lagunya sendiri. Sampai dia meninggal, mudah-mudahan royaltinya dikelola dengan baik oleh keluarganya. Mudah-mudahan. Gue yakin itu pasti dikelola dengan baik. Tapi pada saat dia hidup, dia nggak pernah ngerasain tuh. Lagunya dibawain di mana-mana segala macam. Nah, apakah sampai seharusnya begitu industri musik Indonesia ini? Apakah harus masuk 2,5 meter di bawah tanah, baru ditanamin nisan, ditanamin salib, dikasih taburin bunga, baru lo menghargai karya cipta orang? Baru TV-TV berlomba bikin tribute to A, tribute to B. Iya, baru donasi kiri kanan segala macam. Menurut gua itu, aduh, please lah. Maksud gua, kalau orangnya masih ada, justru di situ dia harus menikmati kebahagiaan dong atas karya ciptanya. Iya, benar-benar. Make sense. Gitu, make sense. Jadi gua harus mempelopori ini, harus bicara tentang ini di tengah pencipta lagu yang semuanya dalam tanda kutip safety player gitu. Iya sih, benar-benar. Oke, nah benar-benar menarik. Ini gue setuju banget karena ya kalau dari sisi kacamata gue sebagai ya musisi dan di zaman sekarang emang gue juga sempat ngobrol sama beberapa orang, gue bilang emang ya kemudahan teknologi ini emang sangat amat bagus lah buat perkembangan zaman. Cuman ya pasti tetap akan ada minus-minusnya kalau kita compare dengan zaman dulu gitu. Kayak misalnya berkarya zaman sekarang saking gampangnya kayak semua orang bisa berkarya, mau anak SMP juga udah bikin sebuah karya deh, ibaratnya ya kayak cover gitu kan, itu kan karya juga. Jadi misalnya udah bisa bikin apapun itu, cuman ya saking banyaknya dan saking mudahnya udah nggak kesaring lah sistemnya. Jadi kayak ya udah semua bikin aja gitu, nggak tahu mana yang bagus mana yang enggak, dan akhirnya di situ baru tuh gejolak tentang hak cipta itu akhirnya berasa dan emang harus disuarakan sih, karena harus itu sih benar yang Ali selalu bilang, kayak harus diedukasi ya teman-teman semua yang di rumah rakyat Indonesia ini untuk menghargai, karena di luar negeri pun bahkan ya ini di luar komponis ya, maksudnya kalau di luar negeri itu setahu gue kayak bahkan session player pun yang namanya cuman tertulis di album doang, di kaset zaman dulu ataupun sekarang gitu, itu pun mereka bisa menikmati hasil isian mereka di album-album itu, walaupun emang banyak yang nggak tahu, maksudnya di luar musik pasti nggak mungkin terlalu tahu Nathan East, siapapun gitu kan, orang nggak terlalu tahu, tapi mereka menghasilkan banget ya secara ekonomi, karena emang dihargai kalau di negaranya gitu. Dan makanya dan nah ini menurut pendapat beta ya, kayak mungkin itu salah satu alasan kenapa karir sebagai musisi itu di luar masih dianggap sebagai dianggap sama dengan karir lainnya, sedangkan di Indonesia karir bermusik kan ya masih disepelekan lah, walaupun sekarang udah mendingan dibandingin dulu. Cuman ya mungkin itu salah satunya, karena hak-hak kayak gitu tuh, hak-hak yang nggak kelihatan itu di Indonesia tuh masih belum melek lah, ibaratnya belum melek. Ya itu sebenarnya sekarang kalau untuk pencipta lagu tuh kan ada LMK-nya, lembaga manajemen kolektifnya. Itu adalah lembaga yang membayarkan royaltinya. Nah sekarang namanya WAMI, Wahana Musik Indonesia, atau Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI. Nah kebetulan gue anggota WAMI, jadi gue juga pernah jadi BOD-nya WAMI, BOD pertama, Board of Director-nya. Nah itu royalti gue dari performing rights, dari karaoke, dari YouTube, itu semua dibayarkan oleh WAMI. Nah, tapi untuk session player, maksudnya session player di rekaman ya, session player di rekaman, kemudian arranger, produser, itu ada LMK-nya sekarang, namanya Prisindo. Nah, kalau kalian daftar ke Prisindo sebagai session player rekaman,
Jadi nanti ketika kalian punya nama ada di sebuah album seorang artis, nah itu otomatis royalti kalian juga ada dari si Prisindo ini. Oh gitu. Ya, kalau zaman dulu yang terima royalti itu hanya band dan pencipta lagu. Ya, benar-benar. Nah sekarang arranger pun dapat royalti. Oh gitu itu, ya. ya. Oke. Nah ini banyak orang tahu nih. Yes, itu namanya Prisindo. Kantornya di daerah Mega Kuningan, dekat ITC Ambasador. Nah itu Prisindo itu ketuanya kalau nggak salah Marcel Siahaan. Oh Bang Marcel ya. Bang Marcel. Nah itu mereka yang mengurusi royalti dari produser, music director, personil band yang tidak bikin lagu, gitu loh. Jadi misalnya Chris Patti itu yang nggak bikin lagu, misalkan Arif, Andika, Anton, Sophie, itu mereka tetap dapat royaltinya. Tapi memang tidak besar seperti royalti pencipta lagu. Iya, ada persentase masing-masing ya sesuai job desk lah tanda kutip. Betul. Tapi ada ya. Dan lumayan jumlahnya kalau dihitung secara kuantitas. Ya, itu cukup menurut gue lumayan. Ya lumayan lah ya. Gue juga terima sebagai session player di band. Karena gue sebagai pencipta lagu, gue juga sebagai pengisi rekaman. Oke. Ya. Jadi menurut gue ya, Bang, ke depan nanti lagu ini bisa jadi jaminan di perbankan. Oke. Bisa. Jadi ketika lagu lo sudah menghasilkan royalti, kayak gue nih punya 8 album Chris Patti, lagu gue udah mungkin lebih dari 66 lagu di dalam album itu. Ketika nanti gue mau nyicil rumah, ya kan, gue tinggal bawa album gue kok bisa gitu ke bank. Ya. Jaminan Bapak apa? Jaminan saya karya saya. Karena ini kan isinya duit semua. Iya sih, benar. Tapi masalahnya dunia perbankan Indonesia belum terintegrasi terhadap peraturan-peraturan yang mengenai copyright, di mana copyright belum diintegrasikan di dalam peraturan perbankan. Namun copyright ini akan menjadi jaminan yang bergerak nanti di masa depan. Makanya kalau sekarang pencipta lagu nggak mau fight sama karya cipta, ini akan hilang percuma. Gitu. Iya, benar. Oke. Anjir, ini menarik banget. Bahkan gue pun baru tahu kalau masalah session player itu udah bisa diurusin sekarang gitu. Cuman udah bisa. Mungkin belum segede di luar di negeri-negeri lain. Cuman setidaknya ini sebuah langkah awal yang sangat baik sih menurut gue, Bung. Iya. Jadi gitu. Nah, oke, ini mungkin bentar lagi kita akan akhiri di segmen terakhir. Segmen terakhir. Hai. Oke, nah Bung, ini selalu gue tanyain ke hampir semua narasumber dan juga tamu-tamu teman-teman musisi semua, Bung. Suka dan duka selama berkarir di dunia musik, Bung. Ini buat menginspirasi teman-teman. Jadi kalau ada yang baru mau masuk atau mungkin sudah ada di pintu dunia musiknya namun masih bingung mau kemana arahnya gitu kan, setidaknya mereka bisa mendapatkan gambaran gitu. Oh, di dunia musik itu sukanya ini, dukanya ini. Jadi ketika mereka menghadapi itu, setidaknya mereka udah tahu lah harus mau ngapain gitu. Jadi setidaknya menginspirasi teman-teman. Suka dan duka, Bung, menurut Doa di Badai. Kalau gua bermain musik itu gua hitung happy-nya aja lah ya. Gue hitung happy-nya aja, karena kalau sad-nya atau sedihnya ya nggak kehitung juga sih. tapi ya gue berusaha bersyukur aja dengan apa yang gue punya sampai dengan saat ini. Let's say 21 tahun gue berkarir di industri ini dengan segala sesuatu permasalahan yang pelik dan lain-lain, gue masih tetap bisa berdiri sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan, kalau ada artis yang mau keluarin lagu cinta, gue masih dicari lah untuk bikinin lagu ya buat mereka gitu, baik yang sudah senior ataupun yang masih baru-baru. Gitu. Nah, sebenarnya dengan musik gue bisa kemana-mana, Deng. Gue bisa terbang kemana aja, gue bisa ketemu dengan siapapun yang gue tidak pernah ketemu, bisa berkolaborasi lintas generasi, bisa jadi terkenal, bisa ke mall dimintain foto segala macam lain-lain ya. Itu semua dari musiknya, dan musik membuat gue lebih bahagia. Artinya musik itu membuat gue lebih merasa diri ada di
di dunia ini dengan berarti gitu loh. Meskipun dulunya gue sempat kerja di satu perkantoran, jadi karyawan waktu gue masih first graduate gitu ya. Ternyata bukan nyawa gue gitu di situ. Bukan nyawa, ya benar. Gue behind the desk kayaknya gue nggak bisa otak gue justru nggak bisa jalan. Gitu. Ketika gue bermain musik, wah gue ini banget extraordinary banget, luar biasa banget gitu. Situ ya. Bisa ini. Nah, tapi kalau sedihnya, makanya kemarin-kemarin itu waktu ya lu tahu sendiri lah ya, gue pernah merasa seperti apa ketika karya gue diselewengkan dan lain-lain. Gue sempat berpikir kayaknya gue salah nih milih profesi sebagai pencipta lagu di negara ini gitu loh. Gitu. Sempat ada fase itu ya. Masa itu gue rasa kayaknya negara ini nggak berpihak sama kreator deh, sama song kreator. Kayaknya lebih berpihak kepada pelaku pertunjukannya aja, maksudnya ke performernya aja. Gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue juga sempat berpikir konser kemarin tuh adalah the last concert gitu. Artinya gue setelah 21 tahun gue bikin konser sendiri, ya udahlah, gue pikir cukup lah ya. Kayaknya gue mau kuliah aja lagi, maksudnya gue mau ngambil S2 atau apa gitu. Ternyata 2019 akhir kemarin Tuhan kasih gue berkat, gue dapat Best Producer di Anugerah Musik Indonesia di album Natal. Di situ gue semangat lagi akhirnya, gitu gue. Ya ternyata pekerjaan gue masih dihargai ya di industri ini gitu. Terus akhirnya gue berusaha lah untuk menerima bahwa anak-anak sekarang ini nggak tahu bagaimana caranya menghargai karya cipta. Justru dengan adanya gue yang lebih dewasa, yang lebih berpengalaman dalam hal ini, ya gue harus menyuarakan edukasi ini. Ya supaya mereka pada mengerti. Jadi pesan gue buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, ya mungkin kalau kalian mau fokus di musik, fokus aja. Nggak ada pekerjaan yang bisa dilakukan dan itu sukses kalau Anda nggak fokus. Nggak fokus ya. Fokus itu adalah kunci. Fokus adalah kunci. Jadi lu mau bikin apapun, lu mau bikin nasi goreng pun lu harus fokus. Kalau enggak, garam kelebihan, kepedesan, rasa tawar, angus, kalau lu nggak konsen, nggak bisa. Iya. Jadi pertama itu fokus, yang kedua konsisten. Kalau nggak konsisten juga, lu fokus tapi lu nggak konsisten nih. Ntar lu bikin lagunya begini, ntar lu bikin lagu begitu, ntar lu bermusiknya begini, bermusik begitu, ke angin membawa kemana lo ikut. Akhirnya lo nggak punya ciri khas. Gitu. Ya. Itulah kenapa sampai saat ini gue masih tetap bertahan sebagai pencipta lagu cinta, meskipun banyak orang bilang, lu bikin lagu cinta melulu gitu kan, bikin galau-galau melulu, ya nggak apa-apa gitu. Memang gue punya kekuasaan di situ. Ya. Wilayah ranahnya di situ ya, ranahnya ya. Iya, ranahnya di situ ya. Udah, gue fokus di situ aja. Dan yang terakhir, selain fokus dan konsisten, otentik. Gitu. Jadi tadi kalau lo liatin Instagram gua tuh ada yang DM gua, Kak, saya pengen bikin lagu tapi lagu saya kok kata orang jelek mulu gitu. Saya bingung, saya tuh pengen bikin lagu saya tuh bagus apa enggak, saya juga nggak ngerti. Gimana dong Kak? Ya gua bilang, bikin lagu yang bagus itu nggak bisa sehari 2 hari gitu. Gua itu dari SMP udah bikin lagu, lagu gua bapuk gitu, lagu gua jelek banget. Gak langsung bagus gitu ya? Gak langsung bagus bro. Gua baru bikin lagu ya tergolong lagu lumayan itu ya tahun-tahun 2002-2003 menjelang Krispati. SMP gua tahun berapa? Tahun 90 SMP. Iya benar-benar. Nah, itu proses ya. Proses. Jadi gue bilang nggak apa-apa, coba aja terus berkarya terus aja sampai nanti kan circle itu akan muter, di mana lu akan ketemu satu titik, oh ini karakter gue. Gitu. Ya. Nah, jadi ya do it ya aja, do something yang lo bisa aja gitu. Jangan mudah untuk mengatakan bahwa masa gue udah berakhir nih, masa gue udah kelar nih, gue nggak bisa nih. Nggak. Ini hidup masalah putaran roda kok. Jadi yang lagi di atas sekarang, ini akan menuju ke bawah, udah pasti. Iya sih, gitu. benar. Yang lagi di tengah akan menuju ke atas. Gitu. Benar. Iya, yang lagi di bawah akan ke tengah. Jadi ya jalanin aja gitu ya. Gitu aja. Iya. Itu sih kalau gue dari
Iya, yang penting steady di rodanya ya. Kalau tiba-tiba keluar ya berarti dia ke bawah tuh. Tiba-tiba lu mencelat ke trotoar, ya lu berarti mati karena pala lu pecah di trotoar, ya gak? Gitu. Kalau lu masih di stay di circle itu, di roda itu, ya lu akan merasakan siklusnya. Siklusnya benar. Itu. Keren. Gila, ini pasti akan jadi masukan yang sangat berharga buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang lagi nonton Serundeng ini. Ini gue pun merasa kayak aduh gila sih, banyak banget wawasan, banyak sekali wawasan. Menurut Ale beta cocok jadi motivator nih ya. Ale bisa bikin ya bersanding sama Miss Mary Riana, bisa Ale jadi mas. Kalau itu kan Miss Mary Riana, Ale jadi mas. Mas Mary siapa nih? Mary Haumahu. Gila keren banget. Bung, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol di Serundeng. Udah sangat menginspirasi teman-teman di rumah, karena ini sebenarnya ya seperti tadi Beta bilang kayak ini gue masih pasti yang nonton ya puji Tuhan, haleluya, insya Allah banyak dari berbagai kalangan, tapi maksudnya buat memberi wawasan juga ke teman-teman kalau dunia musik tuh nggak sesimpel atau nggak sesempit yang kalian pikirkan gitu. Karena gue pun sempat di fase itu kayak mikirin kan ya zaman SMP kan mikirin pengen jadi Krispatih gitu kan, pengen ngeband, pengen terkenal gitu. Begitu udah masuk dunianya, ternyata banyak banget segmen-segmen musik itu yang lebih detail gitu dibandingin orang lain tahu gitu. Jadi gue bikin Serundeng ini pun salah satu alasannya adalah untuk mengedukasi dan juga memberi informasi dan wawasan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi musisi, tapi waktu itu gue sempat dengar ada statement teman gue lupa tapi siapa, jadi kayak dia bilang ya lu suka sama musik belum tentu lu suka sama lingkungannya gitu. Jadi kadang kan orang taunya suka musik ngeband, udah misalnya gue main keyboard gitu, tapi ketika masuk di lingkungannya ternyata secara mental dan juga mindset mereka belum siap untuk masuk ke dunia musik gitu. Jadi maksud gue mudah-mudahan Serundeng ini bisa menginspirasi kalian dan juga memberi wawasan buat teman-teman semua gitu. Jadi pasti. Jadi ini bagus banget, Deng. Kalau lo bikin begini ini bagus banget karena gini. Ini penutup ya. Di tengah pandemi corona ini kita dituntut untuk untuk kreatif ya, untuk kreatif dari rumah, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, benar. Ini bagus. Generasi seperti lo ini harus mulai untuk menjadi corong edukasi. Karena sekarang ini gue istilah gue gini, zaman sekarang tuh teknologi mengalahkan tata krama. Oke, ya sih, benar. Ya. Bener kan? Bener, teknologi mengalahkan tata krama. Udah jarang banget, even itu ponakan-ponakan gue yang bocah-bocah, udah jarang banget kalau lewat depan orang tua permisi. Itu Iya, benar. Zaman gua dulu, gua nongolin muka aja dikit, masuk. Gitu. Orang tua lagi ngomong. Zaman gua dulu. Dan gua sama sekali kalau bicara sama om, tante, gua nggak pernah maksudnya nggak pernah berani ngelihat mata. Sama orang tua, iya. Kalau zaman anak sekarang, kemarin nih kasus gua yang ya lo tahu sendiri gua lagi perang sama siapa kemarin gitu ya. Itu semua yang DM gua, yang nyerang gua tuh bocil semua. Bocah-bocah semua ya? Bocil semua. Iya. Bocil dan akun palsu. Gitu. Dengan kata-kata yang tidak senonoh. Wah, gila. Disinilah gua merasa bahwa pendidikan Indonesia ini masih mahal. Makanya banyak orang bodoh dibanding orang pintar. Iya. Benar. Make sense. Benar make sense. Karena kadang orang-orang berpikir bahwa dia sudah pintar. Iya, gitu loh. Jadi acara kayak lo gini bagus. Gue sangat support. Karena gue juga begitu sekarang. Gue lebih memposting hal-hal yang berguna bagi generasi ini. Karena kalau nggak ada orang-orang kayak kita, ini generasi ini nggak tahu mesti ngapain. Iya, benar. Nggak ada yang bisa mengarahkan mereka untuk nggak bisa begini, peraturannya begini, nggak bisa begitu, peraturannya begitu. Tolong sama orang tua lebih hormat gini. Nggak ada. Jadi, Deng, gue senang banget sama channel-channel begini. Makanya, gue kemarin juga ngeliat tuh di postingan Instagram lo ngomong sama session player juga kan waktu itu ya. Iya, beberapa teman session player. Harus begitu loh, Deng. Top. Oke, Bung, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Moe Production gitu. Di sini ya. Dan jangan lupa teman-teman yang apa sih? Moe itu
apa ya sebenarnya nama sejarah beta aja sih. Ada yang manggil dulu, ada yang manggil. Terus jadi sempat jadi tanda kutip nama keramat beta lah. Jadi waktu itu motor kesayangan beta namanya Moe. Gitu pas kemarin gitulah pas bikin production apa namanya udahlah itu aja deh gampang gitu, gampang diingat. Siap. Gitu. Oke. Terus teman-teman juga yang mau masih pengen bertanya-tanya seputar hak cipta, edukasi ataupun cerita-cerita Bung Badai yang menginspirasi kalian bisa langsung DM beliau di mana Bung? Instagramnya boleh dipromosi. DM gua dan juga kalau belum follow juga. Iya follow dong. Ya kan? _@_titik Badai The Piano Man. Iya, Badai The Piano Man. Jangan lupa underscore dan titik di depannya. _titik Badai The Piano Man. Yes, gila itu. Dan juga teman-teman yang mungkin belum tahu Moe Production itu apa, kalau pengen tahu apa aja yang ada di dalamnya boleh di follow di @Moe Production, PR-Daction, gak ada O-nya. Gitu. Tetap. Dan juga Instagram gua Laudeng. Hai Laudeng top. Oke. Teman-teman, Bung Badai terima kasih banyak sudah hadir di Serundeng. Teman-teman sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan juga memberi wawasan dan juga memberi semangat biar tetap semangat untuk berkarya, tetap semangat bermusik. Oke, sampai ketemu teman-teman. Dah. Bye. Jangan kamu bosan.